Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya OGM TV Channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan disehatkan selalu. Setelah lama saya tidak bikin video tentang zaman dulu, maka pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bikin video tentang zaman dulu lagi. Kali ini yang saya akan analisis peta kota Martapura, Kalimantan Selatan pada masa kolonial Belanda, dan saya akan rekonstruksikan dengan bantuan aplikasi 3D. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombolnya dan bunyikan loncengnya, oke? Di layar ini saya sudah tampilkan map kota Martapura tahun 1893. Di bagian sini saya bikin tanda persegi 4 yang nanti akan saya rekonstruksikan dengan bantuan aplikasi 3D. Dengan mengambil contoh dari map peninggalan Belanda, kita bisa mensimulasikan bentuk jalan-jalannya terutamanya. Dan untuk bangunannya, kondisi perpohonan saya akan ilustrasikan saja karena kita tidak banyak dapat foto-foto peninggalan zaman kolonial. Walaupun ada sedikit fotonya yang kita bisa lihat, di sini saya bikinkan agak mirip lah. Setelah map jadul tadi saya tandai, kemudian saya buka map zaman sekarang untuk menyamakan garis yang saya tandai tadi. Ya, kurang lebih beginilah garis persegi 4-nya. Untuk di daerah sinilah yang kita akan rekonstruksikan. Alhamdulillah setelah melalui proses yang panjang, kurang lebih 1 bulan, akhirnya pembuatan rekonstruksi 3D ini selesai. Mari kita review satu persatu jalan-jalannya dan bangunannya. Berhubung sumber data yang saya ambil dari data tahun 1893 untuk tekstur jalannya, di sini saya menggunakan tekstur tanah belum beraspal. Yang ini jalan utama yang cikal bakar menjadi jalan Ayani. Ini jalan Sultan Adam dan yang ini jalan Sukaramai untuk sekarang ini. Di sini kita lihat ada jalan yang berbentuk huruf X di tengah kota. Jalan apakah ini? Sudah dipastikan untuk zaman sekarang jalan seperti ini sudah tidak ada lagi di kota Martapura. Kita cek jalan di sekitaran jalan yang berbentuk huruf X ini untuk mengetahui di manakah posisinya saat ini. Perhatikan di sini ada jalan yang berdampingan dengan aliran sungai, maka dapat dipastikan ini jalan Melati sekarang ini yang kalau diteruskan sampai ke Desa Bincau. Jalan Melati ini bertemu perempatan dengan Jalan Sukaramai sekarang ini. Maka dapat kita pastikan posisi perempatan tadi berada di sini untuk sekarang ini. Jalan di sini dulunya tembus ke Jalan Ayani. Kita bisa lihat dari foto satelit tahun 2003 bahwa jalan ini tembus sampai ke sini dulunya. Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa jalan yang berbentuk huruf X tadi untuk saat ini berada di pertokoan Bumi Cahaya Selamat sekarang ini. Dan jalan di sebelahnya ini adalah jalan pelabuhan sekarang ini. Ini terlihat dari posisi jalannya berseberangan dengan jalan ini, yang cikal bakal akan menjadi Jalan Pangeran Hidayatullah. Maka dapat dipastikan sebelum menjadi lapangan Bumi Selamat, jalannya di sini dulu berbentuk silang. Kemungkinan Belanda dulunya menata ruang terbuka hijau untuk di lokasi ini. Kemudian di seberangnya ini ada sebuah bangunan rumah panggung ala kolonial. Ini merupakan rumah asisten residen. Bentuknya saya tiru dari foto yang ini, sesuai keterangannya asisten residen Te Martapura. Hal ini diperkuat keterangan di petanya di sini yang tertulis AR, yang artinya asisten residen. Dan kalau menurut kebiasaannya, seperti di daerah lain, apabila di lokasi rumah bekas asisten residen atau controller, kebanyakannya menjadi rumah bupati untuk zaman sekarang. Adapun jalannya yang berbentuk begini tidak ada terlukis di petanya, namun saya memperkirakan bentuknya begini dari hasil beberapa foto yang ada. Pertama dari foto yang ini, di sini terlihat ada siku dari jalannya. Kedua dari foto ini pengambilan fotonya dari depan rumah asisten residennya. Di sini kita dapat lihat ada tiang bendera Belanda di tengah jalannya, yang mana sepertinya di lokasi itu sekarang menjadi Tugu Kota Martapura. Ketiga dari foto ini diambil tidak jauh dari tiang bendera tadi. Di sini terlihat masyarakat dulu berdiri di tepi jalannya yang seperti membentuk bundaran. Keempat dari foto ini
Ini diambil tidak jauh juga dari tiang bendera tadi, namun posisinya bersebelahan dengan foto yang ketiga tadi. Kalau kita bandingkan dengan yang sekarang, saya rasa bentuknya tidak jauh beda dengan yang dulu di sini. Namun zaman dulu jalannya ini kecil, jadi posisinya di sini tidak di tengah jalan. Yang mana posisi Tugu ini untuk sekarang berada di tengah jalan. Soalnya jalannya sudah dibikin dua arah. Adapun di sampingnya ini adalah lokasi cikal bakal menjadi daerah Pasar Martapura. Untuk Pasar Martapura baru berdiri pada tahun 1950-an. Kita lihat dari petanya di sini, tidak ada menunjukkan bangunan apapun, bahkan jalannya yang di tengah di sini yang kita bisa lihat saat ini dulunya belum ada. Kalau jalan yang ini adalah jalan yang sekarang berseberangan dengan jalan Sasaran. Kalau bagian sebelah ini sudah dapat dipastikan alun-alun yang di depan Masjid Al-Karomah Martapura. Sebetulnya masjid ini dibangun pada tahun 1897, jadi dalam petanya ini belum ada. Soalnya peta ini dibikin pada tahun 1893. Dapat kita lihat bahwa di depan masjid ini tanah lapang atau alun-alun. Kemungkinan bagian yang sebelah sini juga dulunya tanah lapang juga. Karena terlihat dari gambaran peta ini, yang bagian depan masjid dan lokasi yang sekarang menjadi pasar ini sama, tidak menunjukkan bangunan atau apapun. Kemudian kita lanjutkan ke aliran sungainya. Di sini terlihat lebar sungainya. Untuk sekarang kalau dilihat seperti tidak ada aliran sungai lagi, karena keadaan sekarang aliran sungainya sudah sempit. Jadi aliran sungainya di sini saya rekonstruksikan, terlihat lebar. Hal ini saya bikin berdasarkan data peta tadi dan berdasarkan foto ini. Foto ini adalah suasana pasar tradisional Martapura dahulu. Itu terlihat menara Masjid Al-Karomah yang sebelumnya tadi. Kalau ada foto tadi, saya lebih mudah menggambarkan bentuk bangunannya, walaupun tidak sepenuhnya mirip. Kalau seberangnya ini adalah perkampungan yang sekarang disebut Kampung Murung. Di sini saya bikin rumah-rumahnya tidak padat, soalnya di datanya ini tidak banyak bangunan rumah. Dan jalan yang biasanya menuju Kampung Murung ini belum ada. Jadi untuk jembatannya di sini saya tidak bikin berdasarkan peta tahun 1893, walaupun foto Pasar Martapura tadi kemungkinan diambil dari atas jembatan. Kalau di sini ada jalan yang sampai menuju tepi sungai, jalan yang manakah untuk sekarang ini? Setelah saya teliti, untuk sekarang jalannya tadi sudah tidak ada lagi. Dulu letaknya di sini. Kalau sambungan jalannya ini untuk saat ini masih ada. Jalannya ini berbelok ke kanan tembus ke Jalan Melati. Inilah jalan di daerah Pasar Martapura yang legend masih ada sampai sekarang ini. Terlihat dari pohon beringin yang diperkirakan umurnya ratusan tahun. Kita terus menyeberang dari jalan tadi. Ini jalannya bentuknya unik, terhenti di sini, entah ada apa di sini. Jadi Belanda bikin seperti ini. Dari gambarannya di sini tidak ada menunjukkan bangunan apapun. Kalau untuk sekarang lokasinya sudah menjadi sekolahan Akper Intan. Yang sampingnya ini untuk saat ini menjadi jalan yang bernama Jalan Samadi. Ini kampung Jawa, terlihat rumah penduduk sesuai data petanya. Kalau untuk jalan Betuah di sini belum ada, soalnya di sini waktu itu belum ada penduduk. Jadi di sini saya bikin banyak perpohonan saja. Untuk seberangnya ini saya bikin bangunan. Bangunan apakah ini? Ini sesuai datanya tertulis fort, yang artinya benteng. Entah bagaimana bentuknya dahulu. Di sini saya hanya ilustrasikan saja. Lokasinya ini untuk sekarang di alun-alun Ratu Jaleha. Kemudian di sini Jalan Pangeran Hidayatullah saat ini terlihat masih belum banyak penduduk. Di sini saya bikin satu bangunan Belanda. Ada yang mengatakan di sini dulunya penjara, sampai sekarang bangunannya masih ada. Entah tahun berapa bangunannya ini didirikan Belanda. Di sini jalan yang bernama Jalan Keraton saat ini, Jalan Sasaran, dan ini Jalan Pangeran Abdurrahman. Terlihat rumah penduduk sampai di sini aja batasnya. Ini daerah Pasayangan. Untuk jalan rel belum ada karena jalan rel kereta api untuk mengangkut batu baranya dibangun pada tahun 1900-an ke atas. Dan untuk daerah sini jauh berbeda dengan sekarang bentuk jalannya. Setelah saya teliti dan cermati, letaknya ternyata ini yang sekarang menjadi Gang Luntas Pasayangan. Ini jalan berlian saat ini. Seharusnya di sini simpang 4 Pasayangan atau perempatan jalan. Gambarannya di sini cuma hanya pertigaan.
Ternyata jalan yang cikal bakal menjadi Jalan Pangeran Abdurrahman ini hanya terhenti di depan gang luntas saja. Belum tembus ke perempatan Jalan Berlian tadi, hanya tembus ke Jalan Berliannya melewati jalan sini. Untuk sekarang jalan ini sudah tidak ada lagi. Dan ada satu lagi jalan yang di zaman sekarang sudah tidak ada lagi, yaitu jalan yang di dekat Masjid Al-Karomah Martapura. Dan di sini ada perkampungan juga di dekat masjid tadi. Kalau diteruskan jalan ini tembus ke Kampung Pekauman Ulu. Kemudian saya beralih ke map tahun 1926. Di sini data rumah penduduknya bertambah dan jalan batuah sudah ada. Di sini ada yang menarik, jalur rel kereta apinya yang mengangkut batu bara dari Gunung Kupang Cempaka menuju Telok Selong. Jadi begini jalurnya yang ada di wilayah sini. Batu bara dari Gunung Kupang melewati daerah sini. Ini jalan yang sekarang menjadi gang rel di Jalan Batuah. Menyeberang lewati di sekitaran yang sekarang menjadi SDN Keraton, melewati belakang Pemda, melewati Jalan Pangeran Hidayatullah. Kemudian ada dua kemungkinan rel ini, entah melewati jalan yang sekarang bernama Jalan Makam atau jalan tanah yang sekarang ini. Soalnya jalurnya terlihat agak berliku. Tapi di sini saya mengambil yang simpelnya saja, mengikuti jalan ini, terus melewati Jalan Keraton dan Sasaran, kemudian nyebrang ke jalan yang sekarang namanya diabadikan nama Jalan Rel di Pasayangan. Untuk tekstur jalannya di sini saya rubah karena di keterangan petanya di sini Verhardeweg ini istilah dalam bahasa Belanda yang artinya jalan yang diperkeras atau jalan beraspal. Mungkin masih agak kasar teksturnya. Ini rumah asisten residen, sebelumnya sudah berubah menjadi rumah controller. Di sini ada kode huruf C singkatan controller. Di sampingnya di sini ada keterangan bangunan berwarna merah yang artinya di situ ada bangunan terbuat dari bahan batu yang kemungkinan di sini perkantoran juga dulunya. Di sini ada kode simbolnya begini yang artinya itu pasang gerahan. Entah gimana dulu bentuknya di sini, saya hanya mengilustrasikan saja. Posisinya sekarang ini yang menjadi alun-alun Ratu Jaleha kemungkinan berdampingan dengan benteng tadi. Di sini ada kode bangunan batu lagi, kemungkinan letak bangunan tadi di sini. Saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Sekali lagi di sini saya hanya mengilustrasikan berdasarkan data yang ada. Apabila kalian ada yang lebih mengetahui berdasarkan data, tulis di komen. Nanti saya akan perbaiki atau tambah apabila ada yang kurang dari rekonstruksi 3D-nya. Oke? Ampun maaf apabila ada salah kata atau apapun. Kita akan bertemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.